Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan coba menjelaskan materi terakhir dalam eh, perkuliahan statistika elementer, dan ini adalah materi dasar untuk Anda besok belajar pada mata kuliah metode statistik, ya. Nah, apa itu? Yaitu tentang hipotesis. Nah, ini bagian dari statistika ini bagian dari statistika inferensia, yaitu tentang meramalkan atau menarik kesimpulan untuk populasi berdasarkan data-data sampel yang ada. Karena kalau kita mengambil semua data-data populasi itu akan memerlukan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, biaya yang banyak juga. Maka untuk efisiensinya, untuk menarik suatu kesimpulan pada populasi itu diambil dari beberapa sampel dengan proses pengambilan sampelnya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Pengambilan sampelnya bisa dengan pengembalian atau tanpa pengembalian, itu terserah dari peneliti. Oke, nah di sini saya akan kita belajar tentang hipotesis. Terlebih kita bahas dulu dasar-dasar hipotesis. Nah, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah nilai kebenarannya dan perlu dibuktikan karena belum terbukti. Nilai kebenaran yang kita tahu adalah apa? Benar dan salah. Jadi kita punya pernyataan, pernyataan itu harus punya nilai kebenaran, benar atau salah. Tetapi yang disebut hipotesis, pernyataan kita itu nilai kebenarannya itu masih belum valid begitu. Nah, untuk memvalidkan itu maka kita perlu membuktikan pernyataan kita itu. Oke. Tugas kita adalah membuktikan bahwa hipotesis itu benar atau salah. Hipotesis itu juga dapat didefinisikan kalau pada ilmu statistik adalah klaim atau asumsi tentang parameter populasi. Apa itu parameter? Sudah kita pelajari di awal-awal perkuliahan, yaitu alat ukur untuk populasi. Kalau statistik itu adalah alat ukur untuk sampel. Nah, hipotesis itu selalu bicara tentang populasi. Jadi tidak membicarakan sampel, walaupun kita menarik kesimpulannya itu berdasarkan sampel. Di sini saya tuliskan, namun pada proses kita menguji atau menghitung eh, pernyataan kita, klaim kita itu dengan menggunakan sampel. Nah, kesimpulan yang diambil untuk menyimpulkan apa? Populasi. Nah, pengujian hipotesis adalah suatu aturan yang dilakukan untuk mengambil kesimpulan apakah klaim kita diterima atau ditolak tentang suatu populasi. Contoh, populasinya adalah populasi rata-rata. Di sini adalah contoh rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika adalah 167 cm. Maka ini kan rata-rata mahasiswa pendidikan matematika, itu saya anggap sebagai populasi. Maka notasi parameternya adalah mu sama dengan 167 cm. Nah, populasi proporsi, nah kemarin tentang proporsi sedikit, itu bicara tentang presentasi. Contoh adalah proporsi mahasiswa pendidikan matematika berjenis kelamin perempuan adalah 82%. Nah, parameter proporsi itu dinotasikan sebagai pi. Nah, maka pi sama dengan apa ini? Di sini proporsinya 82%. Di sini pi sama dengan 0,82. Nah, kita masuk ke hipotesis, yaitu hipotesis itu ada dua macam, yaitu hipotesis nol
dan hipotesis alternatif. Apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol atau sering dinotasikan sebagai H0 atau HO. Ada yang mengatakan H0, ada yang mengatakan HO. Terserah Anda menyebutnya apa, tapi di sini notasinya kalau hipotesis nol itu adalah H0. Saya bilang seperti itu ya. Adalah apa hipotesis nol itu adalah asumsi atau pernyataan yang akan diuji. Contoh, sepertinya, nah saya punya pendapat nih, sepertinya rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika adalah 167 cm. Karena masih mengira, kan dugaan ya, maka itu sebagai H0. H0 saya mengeklaim bahwa rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika adalah 167 cm. Maka notasinya secara matematis saya tuliskan sebagai seperti ini. Ya. Secara matematis dituliskan seperti ini, ya. H0.2 mu sama dengan 167 cm. Ini notasi secara matematis. Tapi kita membaca dalam bahasa sehari-hari adalah H0 itu adalah rata-ratanya sama dengan 167 cm. Nah, di sini kasusnya adalah tinggi mahasiswa pendidikan matematika. Notasi matematikanya seperti ini. Oke. Nah, pertimbangan membuat H0. 1. Asumsi kita atau pendapat kita itu benar, tetapi orang lain itu mungkin akan membantahnya atau mengatakan pernyataanmu itu salah, begitu ya. Nah, itu adalah pertimbangan membuat H0. Nah, pada bentuk matematisnya atau notasi matematisnya, H0 itu harus mengandung ini tanda sama dengan, atau tanda lebih kecil sama dengan, atau tanda lebih besar sama dengan. Intinya kalau H0 itu dengan notasi matematika itu harus ada sama dengannya, entah itu sama dengan, entah lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, ya. Oke. Nah, H0 itu diharap untuk ditolak, gitu ya. Pendapat kita itu menurut kita benar, tetapi kita berkeinginan untuk orang lain itu membantah pendapat kita, begitu. Jadi kita bisa berdiskusi, begitu ya. Itu pertimbangan membuat H0. Nah, hipotesis yang kedua itu hipotesis alternatif. Disimbolkan bisa di H1 atau HA. Terserah Anda mau menuliskan hipotesis alternatif itu H1 atau HA. Nah, apa itu? Yaitu adalah suatu pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis 0 atau HO atau H0. Jadi hipotesis alternatif itu pernyataan yang selalu berlawanan dengan H0. Nah, contoh. Karena H0 saya tadi adalah rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika adalah 167 cm. Maka HA1 atau HA saya atau H1 saya adalah rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika tidak sama dengan 167 cm. Maka ditulis secara matematis itu H1.2 mu tidak sama dengan 167 cm. Jadi kalau H0-nya itu sama dengan, maka H1-nya tandanya tidak sama dengan. Kalau H0-nya lebih kecil sama dengan, maka H1-nya tandanya lebih besar. Kalau H0-nya itu lebih besar sama dengan, maka
H0-nya, kalau H0-nya itu lebih besar sama dengan, maka H1-nya adalah lebih kecil. Begitu ya. Jadi selalu berlawanan dengan H0 kalau H1. Nah, yang kedua cirinya H1 adalah umumnya klaim yang akan dibuktikan. Begitu ya. Jadi orang lain menolak pendapat kita dan orang lain itu ingin menyatakan bahwa pendapat dia itu yang benar. Gitu. Nah, berikut saya jelaskan tentang proses pengujian hipotesis. Contoh, klaim rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika adalah 167 cm, maka H0,2 mu sama dengan 167 cm. Pada prosesnya dipilih sampel acak dan diperoleh data bahwa rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika adalah 158 cm dari contoh yang kita ambil. Maka 158 cm itu adalah rata-rata sampel. Nota statistiknya adalah X bar. Nah, jadi pendapat saya yang rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika 167 cm itu adalah keliru. Karena keliru maka H0 saya itu ditolak. Nah, seperti itu ya. Dan untuk membuktikan hipotesis itu ada kaitannya dengan distribusi sampling rata-rata sampel. Nah, misalnya kita kemarin sudah distribusi sampling rata-rata sampel, grafiknya seperti ini. Nah, ya toh, maka kalau pendapat kita itu bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, gitu ya. Jadi H0 saya ditolak karena H0 saya kan di sini, padahal sampelnya ketemu 158 cm. Nah, gitu ya. Nah, terus pada pendugaan parameter itu kita belajar tentang alfa atau tingkat signifikan atau taraf signifikan, yaitu adalah mendefinisikan nilai statistik sampel yang tidak mungkin jika H0 benar atau mendefinisikan daerah penolakan distribusi sampling. Notasinya adalah alfa. Nah, nilai-nilai alfa yang sangat populer itu besarnya adalah 1%, 5%, 10%. Contohnya, waktu pemilihan presiden kemarin ada quick count ya. Quick count itu dari lembaga-lembaga survei. Nah, dia rata-rata taraf errornya atau taraf signifikan kesalahannya itu adalah 5% misalnya itu. Nah, untuk quick count itu kan kita tidak mengambil semua data ya, hanya diambil beberapa TPS yang ada, tetapi TPS yang ada itu dipilih secara random. Nah, tingkat kepercayaan data itu adalah 90% contohnya, maka alfanya berapa? 10%. Jika alfa 1% itu biasanya digunakan pada bidang-bidang kedokteran, kesehatan, dan teknologi. Alfa 5% itu biasanya digunakan pada bidang ekonomi, sosial, politik. 10% itu pada ilmu antropologi, psikologi, begitu ya. Jadi untuk taraf signifikan yang sering digunakan adalah 3 nilai ini. Oke. Nilai alfa yang ditentukan sejak awal dan tidak boleh berubah di tengah penelitian. Jadi nilai alfa itu atau taraf signifikan, tingkat signifikan itu tidak boleh diubah-ubah. Jadi seenaknya, pada awal penelitian saya ingin alfanya itu 1%, tetapi di tengah proses penelitian saya ganti aja
5% itu tidak boleh. Jadi sejak awal sudah dipastikan, kita sudah pasti dan yakin bahwa alfa yang kita tentukan itu tidak berubah di tengah jalan, begitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arah uji. Nah, ada 3 arah uji. Yang pertama adalah uji 2 arah atau two-tail test. Nah, notasinya kalau two-tail test itu H0 sama dengan theta sama dengan theta 0. H0, ini HA atau H1 ya. Ini H1, H1.2 theta tidak sama dengan theta 0. Gitu ya. Nah, theta ini apa toh? Theta ini adalah parameter populasi. Nah, kalau misalnya kita itu akan menguji rata-rata, maka tetanya kalau ujinya adalah uji rata-rata, maka theta itu sama dengan mu. Kalau kita menguji proporsi, maka tetanya menjadi pi. Kalau kita mau uji variansi, tetanya adalah sigma kuadrat. Jadi theta ini adalah parameter dari populasi, ya. H0.2 theta sama dengan theta 0. H1.2 theta tidak sama dengan theta 0. Grafiknya itu kalau uji 2 arah itu seperti ini. Jadi ada batasnya itu ada 2. Nah, karena tadi kita sudah menentukan alfa ya, alfanya berapa, ada di 2 arah, maka sisi ini menjadi alfa per 2, di sini alfa per 2 karena dibagi menjadi alfa ini dibagi menjadi 2, sisi kanan sama sisi kiri. Nah, di tengah-tengah ini itu besarnya adalah 1 dikurangi alfa. Misalnya saya untuk uji 2 arah itu alfanya adalah 5% atau 0,05. Maka untuk grafiknya kita membuatnya adalah ini titik puncaknya 0 ya. Besaran di sisi ini adalah berapa? 5% itu dibagi 2 menjadi 2,5% atau 0,025. Di sini juga 0,025 lah. Di tengah-tengah ini adalah berapa? 0,95 begitu ya. Jadi kalau uji 2 arah, alfanya itu dibagi menjadi 2, sisi kiri dan sisi kanan besarnya. Nah, titik batasnya ini, nah ini kan sumbu set toh, kalau di distribusi normal, ini adalah set. Nah, titik ini atau titik batas alfa per 2 ini, baik kiri maupun kanan, itu disebut nilai kritis. Nah, ini adalah nilai kritis. Begitu ya, itu untuk uji 2 arah. Nah, yang kedua itu adalah uji after-tail test atau uji kanan. Ya, itu notasinya itu adalah H0.2 theta lebih kecil sama dengan theta 0. Maka H1 adalah titik 2 theta lebih besar theta 0. Grafiknya seperti ini. Karena alfanya tadi tidak dibagi 2, alfanya itu tidak dibagi 2, maka hanya sisi ini kan uji kanan toh, maka alfa nilai ini adalah alfa. Nah, di sini adalah H1 dikurangi alfa. Ini juga merupakan titik nilai kritis. Nah, kalau tadi yang sudah saya contohkan tentang rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika adalah 167, itu adalah uji 2 arah ya. Nah, kalau uji
kanannya bagaimana pendapatnya? Yaitu H0 adalah rata-rata tinggi mahasiswa pendidikan matematika kurang atau sama dengan 167, maka H0 mu lebih kecil sama dengan 167, begitu ya. Itu contohnya. Jadi kalau tanda H0-nya itu lebih kecil sama dengan itu disebut uji kanan. Kalau maka H1-nya berlawanan yaitu lebih besar. Nah, yang ketiga itu uji kiri atau uji lower tail test. Nah, hampir sama contohnya seperti ini. Notasinya adalah kalau uji kiri adalah H0.2 theta lebih besar sama dengan theta 0. H1.2 theta lebih kecil dari theta 0. Nah, grafiknya kalau uji kiri adalah seperti ini. Dan ini itu disebut nilai kritis. Begitu ya. Oke, itu tentang 3 jenis arah uji. Nah, nanti Anda mau yang mana? Tergantung permasalahannya. Begitu. Nah, di sini jenis pada uji hipotesis itu pasti ada kesalahan. Nah, di sini jenis kesalahan itu ada dua tipe, yaitu jenis tipe 1 itu alfa, kesalahan tipe 2 itu beta. Jenis kesalahan dalam uji hipotesis. Nah, situasinya apa? H0-nya benar. Dan keputusannya adalah menerima H0, maka keputusan tersebut adalah benar. Nah, situasinya apa? H0 salah. Keputusannya apa? Menerima H0, maka menjadi tipe kesalahan 2. Nah, begitu ya. Situasinya apa? H0-nya benar. Keputusannya apa? Menolak H0, maka merupakan tipe kesalahan 1. Situasinya apa? H0 salah. Keputusannya apa? Menolak H0. Maka keputusannya adalah tepat. 1 min beta. Nah, apa itu tipe kesalahan 1? Tipe kesalahan 1 adalah taraf signifikan adalah peluang jika hasil penelitian terhadap sampel akan berlaku untuk populasi. Begitu ya, itu tipe kesalahan 1. Tipe kesalahan 2 adalah kesalahan yang dibuat pada saat menguji hipotesis di mana kita harus menerima H0, padahal pada kenyataannya H0 itu salah. Contohnya ya pada Pilpres 2014 itu kan ada seperti survei abal-abal ya. Ada survei abal-abal begitu ya. Jadi menyatakan bahwa pasangan tertentu menang H0-nya dia itu pernyataan dia itu pasangan dia yang menang, tetapi pada kenyataannya adalah pendapat dia itu ditolak begitu atau salah begitu ya. Itu. Nah, itu tentang dasar-dasar uji hipotesis. Nah, bagaimana kita proses menguji hipotesis? Nah, prosedurnya kalau menguji hipotesis adalah seperti ini. 1. Tentukan formulasi hipotesisnya, yaitu apa tadi formulasi hipotesisnya itu? Ya tadi kalau uji 2 arah atau uji kanan atau uji kiri, misal begitu itu formulasi hipotesis. Nah, yang kedua adalah taraf signifikan, kita menentukan alfanya begitu. Nah, yang ketiga itu kriteria pengujian. Nah, kriterianya apa? Nanti akan lebih jelas lagi pada contoh. Yang keempat apa? Nilai uji statistik yang tepat yang akan kita lakukan itu apa? Nah, begitu ya.
Nah, itu contohnya misalnya, oh ternyata ini tepatnya pakai uji T atau uji Z atau uji SIK kuadrat atau uji F. Nah, itu tergantung pada kasusnya. Nah, kelima adalah tentang kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh nanti. Nah, di sini saya coba jelaskan tentang penjelasan langkah-langkah pengujian hipotesis. Satu, tadi sudah saya jelaskan, itu menentukan formulasi hipotesis. Nah, seperti ini ya. Formulasinya apa? Uji dua arah, uji kiri, atau uji kanan. Nah, seperti ini. Ini formulasi hipotesis. Nah, pada membuat H0 itu sebisa mungkin bahwa pernyataan kita itu akan dibantah oleh orang lain begitu, atau pernyataan itu ditolak oleh orang lain begitu ya. Nah, yang kedua itu menentukan taraf signifikan atau menentukan alfa. Nah, di sini. Nah, kalau formulasinya A, maka pakai ini toh, alfanya gimana begitu. Ya, terus langkah ketiga itu menentukan kriteria pengujian, yaitu menentukan uji yang pas atau cocok untuk menentukan titik kritis. Nah, itu tadi saya bilang, apakah T, apakah Z, apakah Si kuadrat, begitu ya. Nah, yang keempat itu menentukan uji statistika, sama tadi, hampir sama. Misalnya ini uji rata-rata satu populasi. Itu seperti ini. Nah, satu populasi jika variansinya diketahui maka pakai ujinya ini. N-nya lebih dari 30, variansi tidak diketahui, pakai set juga. Jika variansi tidak diketahui tetapi N-nya kurang dari 30, itu pakai uji T. Nah, dan seterusnya sudah saya jelaskan pada pendugaan parameter ya. Oke, silahkan Anda buka lagi. Nah, itu langkah-langkahnya. Ada catatannya yang Nah, setelah mendapatkan nilai uji statistik, nilai uji itu diperoleh terhadap bagaimana jika distribusi normal. Kasus ini adalah untuk uji rata-rata atau uji proporsi. Gitu ya. Nah, kelima adalah H0 ditolak atau H0 diterima kesimpulan. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya data seperti ini ya. 5 datanya adalah 15 mahasiswa. Ini satuannya liter ya. Jika taraf signifikannya atau alfanya saya 100%, apakah dapat diyakini bahwa rata-rata air yang diminum mahasiswa dalam 1 minggu itu 17 liter. Nah, itu ya. Nah, penyelesaiannya adalah formulasi hipotesis. Saya pakai yang karena ini adalah 17 liter, maka saya pakai uji dua arah. Ya kan? Nah, saya formulasikan tetap H0 pernyataannya apa, H1 pernyataannya apa, terus diformulasikan secara matematis seperti ini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, taraf signifikannya diketahui berapa? 1%. Nah, kriteria pengujian pada data di atas tidak diketahui simpangan baku dan banyaknya data kurang dari 30. Maka uji yang tepat digunakan adalah uji rata-rata satu populasi, yaitu uji T-student. Nah, terlebih dulu kita cari rata-rata sampelnya. Rata-rata sampelnya saya memperoleh rata-rata sampel 17,67 liter dan simpangan bakunya adalah 1,99 liter. Begitu ya. Coba Anda cek lagi nanti hitungannya. Selanjutnya, untuk selanjutnya itu adalah uji statistik. Nah, uji statistik yang tepat apa pada kasus ini? Nah, kasus ini saya hanya memperoleh data 15 mahasiswa.
tanpa saya mengetahui variansi secara umum atau variansi banyaknya air putih yang diminum seluruh mahasiswa ya. Begitu. Maka di sini ini adalah variansinya tidak diketahui dan N-nya adalah kurang dari 30, maka uji statistik yang tepat adalah uji T-student. Nah, uji T-nya itu saya notasikan T alfa sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Nah, di sini mu-nya kita peroleh setelah kita hitung adalah 17,67. Nah, mu-nya 0 kita berapa? Mu 0 kita adalah 17 liter ini. Oke. Nah, dan S-nya apa? Simpangan bakunya adalah 1,99 dibagi akar N-nya berapa? N-nya adalah 15. Nah, setelah kita hitung diperoleh bahwa T atau uji statistik kita adalah 1,3035. Karena pada H1 itu menggunakan tanda tidak sama dengan, maka untuk mengetahui nilai statistik T alfa akan diuji dengan daerah kritis dengan batasnya adalah negatif T alfa per 2 dan batasnya adalah T alfa per 2. Sehingga diperoleh T alfa per 2 V dengan menggunakan tabel distribusi T student ya, dengan menggunakan tabel distribusi student itu diperoleh T alfanya berapa tadi? Alfanya berapa tadi? 0,01 atau 1%. Nah, karena tandanya adalah tidak sama dengan, maka alfa 0,01 itu dibagi 2 ya. V-nya berapa? V itu adalah V sama dengan N-1 yaitu 15 dikurangi 1 adalah 14. Nah, kita peroleh Pak dengan menggunakan tabel T student bahwa T alfa per 2 V yaitu T 0,005 V-nya 14 diperoleh nilainya 2,9768 dan sehingga diperoleh nilai negatif T alfa per 2 itu sama dengan negatif 2,9768. Nah, nilai T yang kita peroleh tadi, T alfa kita adalah apa? Nilai uji T kita adalah 1,3035 ya. Nah, itu berada di antara negatif 2,9768 dan 2,9768 yang artinya berada pada daerah penerimaan H0. Kita gambarkan misalnya, kita gambarkan di sini. Misalnya seperti ini ya. Maaf ini. Saya coba gambarkan. Ya, untuk lebih jelasnya itu seperti ini. Ini puncaknya adalah 0, ya kan? Nah, T negatif T alfa per 2 ini ya, itu negatif 2,9768. Kita tarik atas. Ini besarnya adalah 0,005. Di sini kita 2,9768. Ini besarnya 0,005. Nah, kita punya T di sini berapa? 1,3035. Lah, kira-kira T-nya kan di sini toh. Ya enggak? Nilai T kita, T alfanya kan di sini. Ya enggak? Nah, pada catatan di atas itu kalau uji
dua arah. Nah, ini ya. Ini adalah daerah di mana apa? Di mana H0 diterima. Oke, jadi nilai T alfa kita itu berada di area H0 diterima. Begitu ya. Maka dapat disimpulkan, apa kesimpulannya? H0 diterima. Yaitu apa? Bahwa pernyataan kita yang rata-rata mahasiswa itu minum air sebanyak 17 liter dalam 1 minggu itu benar. Sekian penjelasan tentang dasar-dasar pengujian hipotesis. Terima kasih.